konsentrasi nang kayak itu. Belum lagi sholat nang kayak dipatok kayak Bu Ai. Kayak itulah adalah padahal salah satu rukun sholat tuh nah ruku dengan tumak nina. Kada ruku doang, kada ruku aja. Cowok mulai betul. Kada ruku aja Bu Ai. Tapi ruku dengan tumak nina. Sujud dengan tumak nina. Iktidal dengan tumak nina. Yang tahukah Bu Ai tumak nina itu nanti apa? Berurutan. Berhenti sejenak satu nafas, sekedar satu ain tanpa bernafas, saktah lah. Nah kayak itu. Jadi dihayati, jeda dulu Bu Ai. Ketika tahiyat dimaknai juga. Ketika Al-Fatihah yang sudah mengaji, nah kita udah pernah bahas kan tentang Al-Fatihah itu tentang kayak apa. Jadi dinikmati sholat itu. Sholat itu sarana healing. Tahukah pian healing? Healing itu apa Bu Ai? Jadi healing kita itu, healing kita kan hari ini tuh jalan-jalan lah. Jalan-jalan itu kita baru bilang healing. Nah, padahal Bu Ai, healingnya Rasulullah itu kalau lelah Bu Ai, sidin malah sholat Bu Ai. Nah, karena sholat itu adalah sarana healing, sarana refreshing. Termasuk nih nah, kita bermajelis ini kata binaan ulun Bu Ai, kata jamaah ulun yang di Surabaya. Sidin tuh kalau ngaji tuh nyaman benar. Jangan libur lah Kenapa Bu Ai? Itu nah healing ulun Bu Ai. Ketika libur, ulun jadi begawi, kada bisa istirahat. Tapi ketika bermajelis, ulun jadi istirahat, bisa berdudukan. Santai-santai kita sambil makan-makan. Dia nang bepender, ulun nang tinggal mendengarin gitu. Healing Bu Ai. Sholat kan nyaman jualah. Kalau pian tahu lah, sebetulnya kalau dari segi kesehatan, gerakan sholat itu sama kayak gerakan yoga. Yoga itu berbayar mahal Bu Ai. Mereka buat nyari ketenangan. Yang mereka non muslim mereka pakai yoga. Cuma dapat kesehatan. Lah kita sebetulnya di dalam sholat itu fungsinya sama kayak yoga. Ketika sholat kita itu benar. Nah kayak itu. Jadi dimaknai sholatnya. Makanya banyak terapi penyembuhan dengan sholat. Dengan sholat malam. Karena ketika sholat malam itu kan tenang lah. Kita bisa sholat dengan begitu khusyuk. Harapannya tuh setiap sholat harus jalan kayak itu. Supaya sholat kita itu bisa jadi sarana penyembuhan. Nah kayak itulah sholat. Nah, perlunya sholat. Inna sholata tanha fahsya'i wal munkar tadi dulu sudah bahas. Itu dalam rangka membentuk pribadi kita supaya jadi lebih baik. Apalagi kita tuh seorang ibu. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sarana sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jar Umar Bu Ai, Umar bin Khattab, tahukah pian Umar bin Khattab? Ada yang tahu Umar bin Khattab? Sahabatnya Rasul. Apa jar Umar bin Khattab? Di balik laki-laki hebat, ada dua perempuan hebat. Siapa iya? Siapa mereka? Ibunya lawan istrinya. Kita ini kan juga seorang ibu. Kita juga seorang istri. Kitalah yang bisa menghebatkan suami-suami kita, anak-anak kita. Maka seorang ibu itu harus cerdas. Cerdas iman, cerdas ilmunya. Kalau cerdas iman Bu Ai. Nah, ini pependaran Bu Ai, ketika kita itu senantiasa ada roh lah. Itu ngomong itu didengerin Bu Ai. Gampang banget sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Mudaththir itu nah. Orang-orang yang mereka itu senantiasa sholat malam Bu Ai, ngomongnya ini tajam, nyampe langsung menusuk ke dalam hati. Terus ibunya rajin bermajelis senang kayak ini nah. Jadi ibunya tuh wawasannya luas. Kadang-kala lawan anak-anaknya, mampu menyemangati anak-anaknya, mampu menjadi motivator bagi suaminya. Luar biasa Bu Ai, hadiah yang diterima oleh Rasulullah dari Isra Mi'raj itu. Maka rugi benar. Rasulullah sudah berjalan jauh segitu jauhnya sampai langit Bu Ai untuk mendapatkan perintah sholat. Terus kita nih nah, dan sholat kita itu gampang Bu Ai, cuma 5 waktu. Padahal harusnya berapa? Awalnya berapa Bu Ai? 50. 5 waktu aja kita sesempatnya. 50 lagi. Untunglah Rasulullah itu menego. Apa ajarnya? Kalau misalkan kada dinego Rasulullah lawan Allah, habis waktu kita buat sholat terus.
Gini aja kita 5 waktu kadang subuh kesiangan, duhur kecapean, ya. Asar kelelahan, duhur masih sibuk, asar kelelahan, maghrib sudah ngantuk, ya. Bisa kepingin istirahat, kan gitu. Apalagi sholat malam. Makanya baik benar Rasulullah itu melawan kita. Sudah menegakkan sampai menjadi 5 waktu. Jadi kebangetan kita. Kalau bahasa Banjar apa kebangetan? Terlalu kalau kita kadang melaksanakannya. Saliwar lah. Oh, saliwar lah. Kaliwaran. Iya. Maaf lah, belum masih belajar juga bahasa Banjar baik. Masuk tanggap ya Bu Ustazah banyak. Oh iya kah? Tapi ulun kalau diajakin bawa pendar, pas bawa pendar tuh cepet-cepet ulun bingung guys. Ulun suruh pelan-pelan aja lah, ulun kada paham. Kalau pelan-pelan ulun bisa mencerna karena kada paham ulun tanya ini apa artinya nah gitu. Tapi ulun kalau di WA boy, bingung kalau di WA bahasa Banjar, apalagi disingkat-singkat. Kayak di grup tuh nah ulun bingung ini bener apaan. Kayak itu. Sudah ulun kada bisa bahasa Banjar, bahasanya disingkat-singkat dan kayak itu. Nyawa, KW, ulun, ULN, yang kayak itu. Banyak lagi akun HKN, yang kayak itu. Awal-awal meraba ulun, boy. Jadi ulun kada pasti kalau di Jabri pakai bahasa Banjar ulun masih agak-agak bingung. Tapi kalau ngomong gini masih bisa ulun mengerti loh. Kembali lagi, boy. Nah, tentang Isra Mi'raj. Nah, ada hikmah penting yang biasanya kada dibahas. Jarang sekali dibahas. Kalau sholat nah sudah sering lah, insya Allah kita semuanya sudah paham. Salah satunya lagi tadi kenapa sholat kita itu tadi kada bisa menjadi tameng. Karena sholat kita itu nah belum benar. Dari syaratnya, rukunnya. Syarat itu nah yang ketika memulai sholat tuh nah, wudunya salah satunya. Wudunya belum sempurna. Padahal wudu itu wajibnya sampai sesiku. Wah, yang sering lupa itu siku ini nah. Mereka sebisanya aja. Sehingga ketika wudunya aja sudah kada sah, bagaimana sholatnya mau sah? Ya. Insya Allah kena, di kelas kita akan dibahas itu. Jadi setiap Kamis kita kena rutinnya ganti-ganti materinya lah, karena kita masih baru. Nah, ulun di sini ngajar ya baru ulun di sini 4 bulan, 3 bulan lah. 3 bulan, 4 bulan harusnya ulun mudik setahun kemarin sebulan izin. Masya Allah lah. Ada lagi yang belum dibahas tentang Isra Mi'raj itu. Yang tahu Bu Ai, apa yang melatar belakangi peristiwa Isra Mi'raj itu? Sudah uyung lapian lah. Sudah kah? Oh belum, lanjut lah. Lanjut. Ada doplasnya banyak Bu Ai, ada 20. Karena kalau materinya sedikit, apa namanya kalau dayakan lapian. Tapi teman-teman doplas sudah uyung kah? Jarang-jarang pian kesini Bu Ai. Dimakan. Monggo. Itu nak tidak apa-apa, Bu aja ke belakang. Di sana rame-rame. Ambilin. Bu, bawa ke belakang kada apa-apa. Ya. Apa Bu Ai yang melatar belakangi peristiwa Isra Mi'raj ini? Silakan Bu Ai, biar kada ngantuk Bu Ai, biar ulun aja nang bepender. Biar nang makan-makan sambil mendengarkan lah. Sambil berkipas-kipas. Nah. Pokoknya jangan guring lah. Karena ulun kayak ngomong sendiri Bu Ai. Apa yang melatar belakangi peristiwa Isra Mi'raj ini? Apa Bu Ai? Karena ini jadi bahan pertanyaan. Catat. Apa Bu Ai? Kenapa sih Rasulullah itu kok sampai diperjalankan oleh Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj? Apa Bu? Dari kelompok Habsi Al-Munawarah lah. Terima kasih lah kehadirannya lah. Sama namanya kayak Bu RT, Al-Munawarah juga. Bu Munawarah. Apa Bu Ai? Oh iya, itu peristiwa yang dialami ketika Isra Mi'raj. Rasulullah melihat surga, neraka, bertemu para nabi, bertemu para malaikat. Dan ketika di neraka itu Bu Ai, Rasulullah mendapati Bu Ai. Nah, mendapati Rasulullah di neraka itu penuh Bu Ai, penuh sesak. Penuh sesak di neraka. Dan siapa yang menyesaki? Binian. Naudzubillah min. Ya. Kenapa binian banyak yang masuk neraka? Ya Rasulullah, karena mereka tuh kada bisa menjaga 2 lubang yang ada padanya. Apanya? Lubang yang mana? Lubang atas lawan lubang bawah.
lubang atas nih nah lisannya Bu Ain. Lisannya ini kada terjaga, suka gibah, suka menyakiti orang, suka mengeluh, kada pernah bersyukur lawan nikmatnya Allah. Oke itu. Terus kada bisa menjaga lubang bawahnya, auratnya. Aurat itu bermakna bukan cuma lubang itu aja Bu Ain. Aurat perempuan itu dari mana sampai mana? Yang boleh dilihat itu hanya muka lawan telapak kaki tangan aja. Itu aurat perempuan. Kalau lubang bawah itu cuma lambangnya aja. Jadi wajib bagi kita itu menutup aurat kita kepada orang-orang non asing kecuali mahram kita. Jangan bikin di neraka itu penuh sesak, wah sudah panas, kada usah ditambah dengan kehadiran kita. Surga itu longgar dan luas. Nah, ya. Jadi yang latar belakang peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa Aumul Husni. Peristiwa apa Bu Ai? Peristiwa apa? Aumul Husni. Peristiwa apa? Aumul Husni. Ada yang tahu Aumul Husni itu apa? Tahun kesedihan. Jadi Rasulullah itu Bu Ai, sebelum diberangkatkan Isra Mi'raj dalam 1 tahun itu beliau itu mengalami kesedihan yang beruntun. Apa aja? Ini Sidin meninggal. Yang pertama itu pamannya yang meninggal Bu Ai. Pamannya yang bernama siapa? Abu Thalib. Abu Thalib Bu Ai yang mengasuh Sidin mulai umur 8 tahun sampai Sidin menjadi seorang rasul. Beliau itu selalu mendampingi Sidin, selalu membela Sidin, bahkan ikut diboikot, ikut dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy. Padahal Sidin juga orang Quraisy, hanya karena demi membela Rasulullah. Padahal Sidin Bu Ai, apakah Sidin berislam? Kada. Sidin Bu Ai, meskipun perjuangannya membela Rasulullah sebegitunya, kecintaannya kepada Rasulullah segitu besarnya, bahkan bisa jadi kecintaan kita tuh kalah. Kecintaan kita tuh kalah. Kalau kita kan wujud cinta kita kan kayak ini aja lah, datang bermajelis kayak ini, gitu. Bersolawat gampang lah. Kalau zaman dulu tuh kalau wujud kecintaannya bener-bener ngikutin perjuangannya Rasulullah, melindungi Rasulullah, ikut berperang lawan Rasulullah. Ya. Itu kayak itu Bu Ai pamannya. Tapi sayangnya Sidin itu meninggal dunia dalam keadaan kafir. Itu yang membuat Rasulullah itu sedih banget. Ketika Rasulullah hendak mentalkin beliau waktu sakit lah Abu Thalib itu, paman masuk Islam lah, gitu. Sebelah pamannya ini ada Abu Jahal, woi. Apakah kau hendak melupakan agama nenek moyangmu? Jangan kayak itu. Selama hidupmu kamu sudah memusuhi kami. Apakah akhir hayatmu juga kau akan meninggalkan kami? Jangan kayak itu. Abu Jahal. Ya Rasulullah, ya pamanku, ingat indallahi Islam. Agama yang diridhoi Allah itu cuma agama Islam. Supaya kita selamat di akhirat. Ajar pamannya, wahai Muhammad, bukankah aku sudah membersamaimu selama ini Muhammad? Bukankah aku sudah membantumu berjuang membela agamamu? Sekarang biarkan aku meninggal membersamai kaumku. Na'udzubillah min dzalik. Kada nyaman sih dia lawan nenek moyangnya. Nina. Kada nyaman lawan sahabatnya, Abu Jahal sahabatnya. Nina. Kita Nina, janganlah ikut-ikutan. Terkadang tuh kita itu karena sering dibaikin orang lah, sering ditolongin orang, sering dipinjemin duit. Terus kita tuh diajak memusuhin tetangga. Kada usah, diam tuh berkawan lawan Sidin tuh udah nyarikin ulun. Terus kita ikut-ikutan baik karena kita kada nyaman lawan temen kita. Garing kita kena, sakit kita. Hanya karena setia kawan tolong menolong di jalan nang salah. Kayak itu tadi. Na'udzubillah min dzalik. Sedihnya bukan main Bu Ai Sidin ketika mendapati pamannya meninggal dunia dalam keadaan kafir. Kada lagi nang bisa membela Sidin. Padahal ketika ada Abu Thalib ini juga seorang bangsawan nang meskipun kada kaya benar lah, tapi Sidin tuh disegani. Sehingga orang kafir Quraisy itu kalau hendak mendolimi Rasulullah sampai keterlaluan itu mikir-mikir dulu. Agak-agak sungkan. Sini sungkan itu apa? Taulah pian sungkan. Sopan. Masih ada sopannya sedikit.
Karena Sufyan lawan Abu Thalib. Jadi ketika Abu Thalib ini sudah meninggal, semakin menjadi-jadi boy. Perlawanan orang-orang kafir Quraisy itu kepada Rasulullah. Kemudian 3 bulan kemudian sesudah Abu Thalib meninggal boy, Siti Khadijah, istri tercinta beliau boy, itu juga meninggal dunia. Ini istri tercinta boy, Khadijah Al-Kubro. Kenapa? Karena Khadijah ini adalah orang pertama, perempuan pertama yang berislam kepada Rasulullah. Bukan cuma itu, bahkan Sidin tuh memberikan harta kekayaannya semuanya untuk perjuangan Rasulullah. Sampai-sampai nih ketika Khadijah sudah wafat lah, Aisyah nih istri yang paling cantik dan paling disayangi Rasulullah, itu cemburu lawan Sidin. Kenapa? Karena Rasulullah sering menyebut-nyebutnya. Bahkan ketika Fatu Mekah, ketika penaklukan kota Mekah, Rasulullah itu ketika penaklukan kota Mekah kan kembali lagi lah dari Madinah balik ke Mekah lah. Itu sudah kada lagi yang berani mendolimi Rasulullah. Itu Rasulullah sampai buka tenda 3 hari di makamnya Khadijah. Buat apa? Buat bercerita. Ya Khadijah, inilah hasil perjuangan kita dulu. Inilah hasil harta-hartamu dulu yang kuhabiskan buat berjuang. Hari ini Islam sudah menang wahai Khadijah. Semoga ini juga menjadi amal kebaikanmu. Nah, pian sebaratan tadi yang sudah berkumpulin duit, berkumpulin nasi lah. Berbagi hari ini kita berbagi nasi lawan salimah jua lah. Itu kena tuh Terus kok kemudian dari sini nih ada ibu-ibu yang kemudian jadi hijrah, semangat mengaji, habis pulang terus jadi maaf-maafan lawan tetangganya. Malah yang juga menyemangati Sidin kesini. Khadijah ini istri yang paling dicintai, sampai-sampai ketika Rasulullah bersama Khadijah ini kada pernah poligami kada menikah lagi. Rasulullah itu menikah lagi sesudah Khadijah ini wafat. Terus Sidin menikah, tapi juga atas perintah Allah juga, kada semaunya sendiri. Ada wahyu nang turun, nikah lawan ini, nikah lawan itu. Nah gitu. Jadi karena begitu cintanya Rasulullah kepada Khadijah. Ternyata 3 bulan sesudah pamannya wafat, Khadijah meninggal pun. Kada ada lagi nih biasanya Rasulullah itu tempat kembalinya itu Khadijah. Nang menenangkan. Kalau kata orang Jawa tuh sing ngedem-dem. Menenangkan ketika Rasulullah itu dimusuhin orang. Wahai suamiku, gitu. Pian Rasulullah gitu. Tempat pian tuh mulia sebanding dengan perjuangan pian hari ini gitu. Selalu menenangkan hati Sidin. Dan Khadijah ini termasuk salah satu saudagar kaya yang dihormati di kalangan kafir Quraisy. Sehingga ketika ada Khadijah ini mereka itu juga masih agak-agak supan ketika keterlaluan mendolimi Rasulullah. Gitu. Terus kemudian ketika 2 orang yang dicintainya ini wafat, kan benar-benar lah perlawanan orang-orang kafir Quraisy kepada Sidin itu semakin berani. Sedangkan Sidin itu kan ada pendukung, sedikit sekali pendukungnya, dan itu pun juga yang banyak dari kalangan budak, kalangan orang-orang miskin. Dan Rasulullah akhirnya diusir dari Mekah, diusir dari Mekah. Kemana beliau hijrah? Ke kota Taif, Ke kota mana? Ke kota Taif. Berharap apa? Berharap di sana siapa tahu nih Islam itu bisa diterima. Berharap Islam itu bisa diterima. Ternyata apa? Di Taif perlakuan orang-orang Taif kepada Rasulullah kayak apa? Memusuhi. Bahkan permusuhannya itu mengalahkan permusuhan orang-orang kafir Quraisy. Padahal Rasulullah itu di Taif hanya 10 hari. Berapa hari? 10 hari. Tapi Sidin ditolak mentah-mentah. Bahkan para bangsawan Taif ini mengerahkan para budak, para anak-anak lah, penjahat-penjahat untuk mengusir Rasulullah dengan melempari batu dan kotoran. Pada saat itu Sidin bersama siapa? Hanya bersama Zaid bin Haritsah, anak angkatnya. Budaknya dulu awalnya, terus kemudian diangkat jadi anak angkat. Sampai-sampai kepala Zaid bin Haritsah ini berdarah, menjadi tameng hidupnya Rasulullah.
Dan kaki Rasulullah ini sampai berdarah. Sampai ada salah satu riwayat yang menceritakan lagi sih, itu Rasulullah itu keluar dari Taif itu sampai nak Yesus ternyesot kena buaya kada bisa berjalanan. Karena disakitin, dilemparin batu, kotoran, dihinakan. Padahal Sidin seorang Rasul. Sehingga kemudian beliau itu bersembunyi di sebuah kebun kurma milik Robiah lah. Orang Nasrani. Ada. Oke. Mari. Sebentar lagi lah, Bu Ai. Ada lah. Tadi sampai